Oke, teman-teman, sekarang saya mau update untuk forecast gold untuk hari ini ya. Saat ini trennya masih up. Kita bisa lihat bahwa pergerakan MA50 ini masih di bawah mid BB dan semua Mahimalo masih berada di atas MA50. Tetapi di sini kalau kita melihat posisinya, sinyal terakhir adalah CSAK sell ya. Ini ada sinyal CSAK sell, maka ketika ada sinyal CSAK sell akan ada re-entry sell di MA510 high. Nah, pertanyaannya saya adalah apakah harga ini gold akan turun? Kita akan coba analisa satu persatu dari time frame besar sampai dengan time frame kecil yang akhirnya kita menemukan hari ini kita bisa entry, sell atau buy gitu ya. Sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan klik tombol subscribe dengan mengaktifkan logo loncengnya nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips. Yang mau join di grup diskusi umum juga boleh, silakan link yang ada di deskripsi bawah ya. Buat yang mau ikut kelas mentoring juga silakan, kita kasih garansi pendampingan full, minimal teman-teman biaya private-nya kembali itu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman pengen gunakan broker yang sama dengan saya dengan spread rendah, spread tipis, teman-teman bisa join menggunakan broker yang saya gunakan ya. Oke, kita akan mulai, tapi sebelum itu seperti biasa kita ngopi dulu guys. Oke, sekarang kita akan lihat dari time frame H4. Kita tahu bahwa di H4 adalah sinyal terakhirnya adalah apa? Sinyal terakhirnya adalah CSA sell ini ya. Ini adalah CSA sell. Kemudian kita menunggu zona ini selesai ya. Saat ini memang betul kondisinya market sudah masuk dan menyentuh zona re-entry sell-nya. Tetapi di sini kita masih butuh waktu kurang lebih berapa ya? Sekitar sebentar coba kita lihat kurang berapa jam lagi untuk H4 ini selesai. Oke, 1 jam lagi teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 4 candle ya. Jadi masih ada 1 jam lagi. Dipastikan yang pertama re-entry ini sudah masuk ke rumus pertama dan di rumus kedua harusnya di sini ada kondisi apa? Kondisi rejection ya. Paling tidak di sini ada rejection. Karena untuk yang terdekat di H4 terlihatnya adalah rejection. Rejection apa? EMA 50. Kalau nanti ini di break dia pasti akan mengejar ke top BB atau bahkan menjadi ekstrim. Itu cirinya. Maka ketika di sini sudah ada rumus yang kedua, teman-teman boleh turun ke M15 untuk mencari apa? Ekstrim ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk ekstrimnya belum ada teman-teman ya. Ekstrimnya belum ada. Kalian bisa lihat lah di area sini nih nggak ada ekstrim, di sini juga belum ada ekstrim. Jadi kalau misalkan harga itu nanti mau drop turun, maka konfirmasinya ada di time frame ketiga. Apakah di time frame ketiga akan ada ekstrim, TP wajib dan NHV, kemudian sinyal, baru dia akan posisinya akan drop nih. Kalau saya sih masih memprediksi ini dia akan seperti ini dulu teman-teman. Ya, dia bikin higher high gitu ya, yang kemudian dibarengi dengan ekstrim, kemudian dia TP wajib, kemudian dia membuat MHV, MHV-nya bisa di bawah sini, atau mungkin nanti naik lagi ke atas, ya, baru dia membuat CSAK, re-entry, dan drop. Itu skemanya kalau misalkan memang dia mau turun. Setelah di tempat ketiga ada konfirmasi. Tapi kalau tidak ada konfirmasi seperti ini, tidak akan terjadi penurunan. Ya, itu di H4 sinyal terdekatnya. Sekarang kalau kita ngomongin daily, kita tahu bahwa daily di sini posisinya adalah sinyal terakhirnya ada CSA buy ini, teman-teman. Ya, CSA buy. Awalnya CSM buy sudah diambil re-entry-nya di sini, di zona ini. Ini, di zona ini sudah diambil re-entry-nya. Kemudian harga naik ke atas menjadi CSA, harga masuk ke menu ke zona sorry ke zona re-entry buy ya. Kita tandai dulu di sini re-entry buy-nya. Kemudian ini menjadi time frame pertama, maka di time frame kedua harus ada kondisi ekstrim atau reject. Yang kita tahu di sini apa teman-teman? Yang kita lihat posisinya di sini adalah reject EMA 50. Di time frame kedua sudah ada reject 50, kemudian di H1-nya juga sudah ada ekstrim. Maka
Yang sangat mungkin terjadi adalah ketika ini menjadi CSAK buy. Ya, artinya CSAK buy ini akan membatalkan re-entry-nya H4. Ya, maka targetnya dia akan ke sana, ya, ke top BB. Jadi kalau di H1 yang tadi kita bahas bahwa di sini adalah zona re-entry H4, nih kalau teman-teman lihat di sini, saya tandai juga di sini. Ini adalah zona re-entry H4. Di H1 harusnya kalau dia mau turun, ya, kalau mau merespon zona H4, maka paling tidak di sini, ya, H1 ini harus ada ekstrim atau reject. Tapi ternyata kan kita tahu saat ini sudah ada rejection ya. Saat ini sudah ada rejection, tapi di time frame M15-nya tidak ada ekstrim. Jadi skemanya akan ada kemungkinan si apa namanya si H1 ini kemungkinannya dia akan break, ngejarnya adalah reject top BB. Sehingga kalau ini terjadi, ya M50 ini di break ya, berarti ini merespon zona daily ya. Daily-nya re-entry, kemudian H4-nya adalah reject M50 dan H1-nya adalah ekstrim. Hanya saja di sini belum ada CS Akabai untuk kita melakukan entry. Kalau terjadi CS Akabai, maka skemanya akan terjadi seperti ini, teman-teman. Ya, akan terjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau setup ini nanti akhirnya terbentuk dan merespon zona H4 re-entry-nya, kita tahu bahwa di H4 sudah ada kondisi re-entry di sini, harga sudah menyentuh mahi. H1-nya belum 1 jam lagi, apakah di sini berhasil di break atau tidak. Kalau tidak berhasil di break, maka ini fix adalah rejection. Maka kita tinggal menunggu di M15 untuk menunggu setup apa? Ekstrim. Ya, harus ada ekstrim. Di kondisi-kondisi sini harus ada ekstrim. Setelah itu, setelah ada ekstrim, ya, ekstrim, kemudian turun menjadi MHV, TP wajib MHV, sinyal sell, re-entry CSAK sell, dan harga drop. Ya, itu skemanya seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman. Itu update terbaru. Tadi pagi saya sudah kasih updatean juga, tapi sepertinya masih belum jelas ya pergerakan harganya. Nah, sekarang ini sudah kelihatan mulai dari daily H4 sudah mulai ada konfirmasi-konfirmasi sinyal, sehingga teman-teman silakan bisa ambil keputusan mau memvalidasi di H4 atau di daily ya. Soalnya kalau kita ngomongin weekly jangka panjangnya ini masih membentuk momentum teman-teman. Ya. Ini masih membentuk momentum sehingga ceritanya nanti story price-nya adalah ketika harga ini turun ya, naik, ini misalkan H4-nya direspon ya, di entry-nya, dan semua time frame di bawahnya valid, maka dia akan turun seperti ini, membentuk CSM, masuk ke zona re-entry, kemudian turun. Turunnya ini teman-teman harus tahu, turunnya kemana sih? Turunnya akan merespon weekly, teman-teman. Turunnya akan merespon zona weekly ini. Kenapa? Karena di weekly masih ada CSM. Tapi kan ini masih 1 minggu lagi baru bisa kita analisa. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you next time and bye-bye.